Hey kid, don't ever let them get inside your head. Kevin Dix beri kode naturalisasi. Pemain grade AFC Copenhagen sedang dalam incaran pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong jelang laga kontra Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang laga krusial kontra Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, terus berupaya memperkuat skuad Garuda. Salah satu upayanya adalah dengan mencari pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Nama yang kini mencuat dan menjadi perbincangan hangat adalah Kevin Dix, bek kanan andalan FC Copenhagen. Kevin Dix, pemain berusia 27 tahun kelahiran Apeldoorn, Belanda, secara terang-terangan memberi kode bahwa ia terbuka untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Dix, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya, telah menunjukkan performa impresif di Liga Denmark bersama FC Copenhagen. Sebagai pemain dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, termasuk Eredivisie dan Serie A, Dix dianggap sebagai pemain grade A yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Denmark, Dix mengungkapkan bahwa ia merasa memiliki ikatan emosional dengan Indonesia dan tertarik dengan proyek ambisius yang sedang dibangun Shin. Saya selalu mendengar cerita dari nenek saya tentang Indonesia. Ada sesuatu yang menarik dari negara tersebut, dan saya merasa tertarik dengan kemungkinan untuk bermain di sana dan membantu tim nasional mencapai prestasi yang lebih tinggi, ujarnya. Kehadiran Kevin Dix di tim nasional diharapkan bisa membawa perubahan signifikan. Dengan pengalamannya bermain di kompetisi-kompetisi keras Eropa, Dix memiliki kualitas dan mentalitas yang dapat meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Shin Tae-yong, yang dikenal sangat selektif dalam memilih pemain, dikabarkan telah memasukkan nama Dix dalam daftar incaran utamanya. Shin Tae-yong sendiri tidak menutupi ketertarikannya pada Dix. Dalam beberapa kesempatan, pelatih asal Korea Selatan ini menyatakan pentingnya memiliki pemain-pemain dengan pengalaman internasional untuk menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Kami membutuhkan pemain dengan kualitas tinggi dan pengalaman yang bisa memberikan dampak langsung pada tim. Kevin Dix adalah salah satu pemain yang memenuhi kriteria tersebut, kata Shin Tae-yong dalam sebuah konferensi pers. Laga kontra Irak sendiri diprediksi akan menjadi ujian berat bagi tim Garuda. Irak, dengan sejarah sepak bola yang kuat dan pemain-pemain berkualitas, merupakan salah satu lawan terberat di grup. Kehadiran Kevin Dix, jika proses naturalisasinya berhasil dan tepat waktu, bisa menjadi tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan Indonesia. Proses naturalisasi pemain sendiri bukanlah hal yang baru bagi sepak bola Indonesia. Sebelumnya, beberapa pemain seperti Martin Paes dan Kelvin Verdong telah dinaturalisasi dan memberikan kontribusi besar bagi tim nasional. Namun, kasus Kevin Dix menarik perhatian lebih karena statusnya sebagai pemain yang aktif di salah satu klub top Eropa. Tentu saja, masih ada beberapa proses yang harus dilalui sebelum Dix resmi menjadi warga negara Indonesia dan bisa membela tim nasional. PSSI dan pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan administrasi yang diperlukan. Selain itu, dukungan dari masyarakat dan pencinta sepak bola Indonesia juga menjadi faktor penting untuk menyambut kehadiran pemain berkualitas seperti Dix. Jika semua berjalan lancar, Kevin Dix bisa menjadi salah satu kunci sukses timnas Indonesia dalam upaya meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Para pendukung Garuda tentu berharap agar proses ini bisa segera terrealisasi dan memberikan dampak positif pada performa tim nasional di masa depan. Dengan persiapan yang matang dan tambahan pemain berkualitas, Indonesia optimis bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan meraih hasil terbaik. Mari kita dukung bersama langkah besar ini dan semoga Kevin Dix bisa segera bergabung dengan tim Garuda. Ian Maatsen dicoret dari timnas Belanda untuk Euro 2024, peluang gabung timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan datang dari pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. Dalam pengumuman resmi yang dirilis oleh KNVB, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, nama Ian Maatsen tidak tercantum dalam daftar skuad Belanda untuk Euro 2024.
Bek muda Chelsea ini, yang tampil impresif dalam beberapa musim terakhir, harus menerima kenyataan pahit tidak terpilih untuk ajang bergengsi di benua Eropa tersebut. Keputusan ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar sepak bola. Maatsen, yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunannya, kini dihadapkan pada peluang baru, bergabung dengan timnas Indonesia. Ian Maatsen, yang lahir pada 10 Maret 2002 di Vlaardingen, Belanda, adalah produk Akademi Feyenoord sebelum bergabung dengan PSV Eindhoven dan akhirnya Chelsea. Bek kiri ini telah menunjukkan perkembangan pesat sejak bergabung dengan The Blues. Pada musim 2023-2024, Maatsen menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Chelsea, berkat kecepatannya, kemampuan bertahan, dan kontribusi dalam serangan. Meski tampil impresif di level klub, Koeman tampaknya memiliki pandangan berbeda terkait pemilihan pemain untuk Euro 2024. Dalam konferensi pers, Koeman menyebut bahwa keputusan ini murni berdasarkan pertimbangan taktik dan kebutuhan tim saat ini. Dengan dicoretnya Maatsen dari skuad Belanda, isu tentang kemungkinan dirinya memperkuat timnas Indonesia kembali mencuat. Maatsen yang memiliki darah Indonesia dari neneknya, bisa memenuhi syarat untuk bergabung dengan skuad Garuda jika proses naturalisasinya berjalan lancar. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, sudah lama mengincar pemain-pemain keturunan yang berkiprah di luar negeri untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI aktif melakukan pendekatan terhadap pemain-pemain keturunan seperti Sandy Walsh dan Jordi Amat, yang kini telah resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan Maatsen. Kami selalu membuka pintu untuk pemain-pemain keturunan yang memiliki potensi besar dan keinginan untuk membela Indonesia. Ian Maatsen adalah salah satu pemain yang masuk radar kami, ujarnya. Kabar ini mendapat sambutan hangat dari publik sepak bola Indonesia. Banyak fans yang mengharapkan Maatsen bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia yang tengah berjuang untuk bangkit di level internasional. Tak hanya publik, sejumlah pemain timnas Indonesia juga menyambut positif kemungkinan ini. Ian adalah pemain berkualitas. Jika dia bergabung dengan kami, itu akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa, katanya. Proses naturalisasi sendiri tidaklah mudah dan memerlukan waktu. PSSI harus bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait untuk menyelesaikan semua persyaratan administratif. Meski begitu, melihat keseriusan PSSI dan keinginan besar publik, peluang Ian Maatsen untuk mengenakan seragam Garuda tampak cukup besar. Dalam waktu dekat, kita mungkin akan melihat langkah konkret dari PSSI terkait upaya ini. Jika semua berjalan lancar, tidak menutup kemungkinan Ian Maatsen akan segera merumput bersama timnas Indonesia, memberikan harapan baru bagi sepak bola tanah air di kancah internasional. Dicoretnya Ian Maatsen dari skuad Belanda untuk Euro 2024 membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk memperkuat barisan pemain mereka. Dengan performa impresif yang ditunjukkan Maatsen di level klub, ia berpotensi menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada perkembangan selanjutnya dari proses naturalisasi dan keputusan yang akan diambil oleh Maatsen sendiri. Apakah ia akan memilih membela tanah leluhurnya? Hanya waktu yang akan menjawab. Timnas Indonesia lengkapi slot kiper untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akhirnya melengkapi daftar pemain untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Seperti diketahui, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebelumnya telah mengumumkan 22 nama pemain yang akan berlaga, namun sengaja menyisakan satu slot kosong untuk posisi penjaga gawang. Keputusan Shin Tae-yong ini menimbulkan spekulasi di kalangan penggemar sepak bola nasional mengenai siapa yang akan mengisi posisi penting tersebut. Slot kosong ini dibiarkan terbuka untuk sementara waktu sebagai bagian dari strategi tim dalam mempersiapkan diri menghadapi dua laga krusial tersebut. Menurut sumber internal, Shin Tae-yong ingin memastikan pilihan terbaik untuk posisi kiper, mengingat pentingnya peran penjaga gawang dalam pertandingan-pertandingan internasional yang menentukan.
Kami sedang mempertimbangkan beberapa nama yang memiliki performa baik dan konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir, ungkap salah satu anggota tim pelatih. Pada akhirnya, setelah melalui proses evaluasi yang ketat, slot kosong tersebut diisi oleh kiper muda berbakat yang telah menunjukkan performa gemilang di level klub dan dinilai siap untuk membawa timnas Indonesia meraih hasil positif dalam kualifikasi ini. Penambahan kiper baru ini diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia saat berhadapan dengan Irak pada pertandingan pertama dan Filipina pada pertandingan kedua. Kedua laga ini akan sangat menentukan langkah Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan lengkapnya skuad, timnas Indonesia kini fokus mematangkan persiapan mereka. Seluruh pemain diharapkan bisa memberikan kontribusi maksimal demi meraih hasil terbaik dan membawa nama Indonesia berjaya di kancah sepak bola internasional. Kejutan besar timnas Indonesia, Kelvin Verdong resmi bergabung dan siap hadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dunia sepak bola Indonesia kembali dikejutkan dengan kabar menggembirakan yang datang hanya beberapa hari menjelang laga penting kontra Irak dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan surat presiden, Surpres, yang memungkinkan proses naturalisasi bek kiri keturunan Belanda, Kelvin Verdong, diselesaikan dengan cepat. Verdong kini resmi bergabung dengan skuad Garuda dan akan segera ikut serta dalam pemusatan latihan, TC, untuk mempersiapkan diri menghadapi Irak pada 6 Juni mendatang. Keputusan ini tidak hanya mengejutkan para penggemar sepak bola, tetapi juga menunjukkan efisiensi kerja sama antara berbagai instansi pemerintah. Setelah Surpres dilayangkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, proses administrasi yang biasanya memakan waktu lama berhasil dipercepat. Ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam mendukung prestasi sepak bola nasional. Pemerintah, melalui Surpres, menekankan pentingnya kehadiran pemain-pemain berkualitas dalam upaya meningkatkan performa timnas Indonesia di kancah internasional. Proses naturalisasi Verdong diselesaikan dalam waktu singkat, hanya beberapa minggu, berkat koordinasi yang baik antara Kementerian Pemuda dan Olahraga, PSSI, dan instansi terkait lainnya. Kelvin Verdong, pemain berusia 26 tahun yang lahir di Dordrecht, Belanda, memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Verdong mengawali karir sepak bolanya di Akademi Feyenoord dan telah bermain di berbagai klub Eredivisie, termasuk NEC Nijmegen, FC Twente, dan terakhir FC Utrecht. Ia dikenal sebagai bek kiri yang tangguh, memiliki kemampuan bertahan yang baik, serta sering membantu serangan dengan overlap yang efektif. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, Verdong telah menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Saya bangga dengan darah Indonesia yang mengalir dalam diri saya. Bermain untuk timnas Indonesia adalah mimpi yang menjadi kenyataan, ujar Verdong. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kehadiran Verdong dalam timnya. Menurut Shin, Verdong adalah pemain dengan kualitas yang dibutuhkan untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Kelvin adalah tambahan yang sangat berharga bagi tim kami. Pengalaman dan keterampilannya akan memberikan dimensi baru dalam permainan kami, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting seperti melawan Irak, kata Shin Tae-yong. Para pemain timnas Indonesia juga menyambut hangat kehadiran Verdong. Ragnar Oratmangoen menyatakan bahwa kehadiran Verdong akan meningkatkan semangat juang tim. Kami semua senang Kelvin bergabung dengan kami. Kami yakin dia akan membantu tim ini mencapai hasil yang lebih baik, ujar Ragnar Oratmangoen. Laga melawan Irak pada 6 Juni nanti akan menjadi ujian pertama bagi Kelvin Verdong dalam balutan seragam merah putih. Pertandingan ini sangat krusial bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang semakin intensif, skuad Garuda berharap dapat tampil maksimal dan meraih kemenangan di hadapan pendukungnya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Shin Tae-yong dan staf pelatih lainnya telah merancang strategi khusus untuk menghadapi Irak, yang dikenal sebagai tim kuat dengan gaya permainan agresif. Kehadiran Verdong diharapkan dapat menambah soliditas lini pertahanan Indonesia, sekaligus memberikan variasi dalam skema serangan balik cepat. Para pendukung timnas Indonesia menyambut gembira kabar bergabungnya Verdong.
Di media sosial, tagar Welcome Kelvin dan Timnas D menjadi trending, menunjukkan antusiasme dan harapan besar dari para supporter. PSSI juga menggelar konferensi pers khusus untuk memperkenalkan Verdong secara resmi kepada publik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa bergabungnya Verdong adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain berkualitas. Kami terus bekerja keras untuk memastikan timnas Indonesia memiliki fondasi yang kuat. Kehadiran Kelvin Verdong adalah langkah nyata dalam upaya tersebut, ujar Thohir. Dengan langkah cepat dari pemerintah dan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola nasional, optimisme tinggi menyelimuti skuad Garuda. Semua mata kini tertuju pada pertandingan kontra Irak, menantikan aksi pertama Kelvin Verdong yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam membawa Indonesia lebih dekat ke impian Piala Dunia 2026.